Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Andriani dari Prodi PGSD 5B dengan nomor NPM 19160065. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris yang ada di modul mengenai bab 2 atau unit 2, yaitu pemerolehan dan perkembangan bahasa terhadap anak atau peserta didik. Pemerolehan dan perkembangan bahasa oleh anak. Yang pertama di sini ada psikolinguistik, di mana ini merupakan suatu studi mengenai penggunaan bahasa dan pemerolehan bahasa oleh manusia. Jadi di sini bagaimana manusia itu bisa mendapatkan sebuah bahasa atau kata-kata yang biasa kita sebut dengan bahasa ibu atau bahasa pertama. Jadi kata-kata ibu atau kata-kata pertama yang keluar dari mulut ibu itu merupakan bahasa pemerolehan bahasa yang pertama kali kita dengar. Kemudian biasanya bahasa ibu atau bahasa yang didapatkan oleh ibu biasanya itu kita bisa terapkan dan bisa kita ucapkan. Nah, untuk psikolinguistik sendiri, psikolinguistik adalah studi tentang aspek mental bahasa dan ucapan, dan ini terutama berkaitan dengan cara di mana bahasa dipresentasikan atau dipersepsikan dan diproses oleh otak sebagai cabang linguistik dan psikologi. Nah, kemudian di sini psikolinguistik itu adalah bagian dari bidang ilmu kognitif. Jadi di mana otak akan merespon, kemudian setelah otak itu merespon akan diucapkan dan diterapkan oleh mulut. Nah, sehingga peserta didik nantinya akan memperoleh bahasa, kemudian kata-kata serta kaidah dalam pembicaraan itu kemudian nanti akan dia gunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, fokus kajian psikolinguistik ini yaitu yang pertama pemerolehan, yang kedua pengajaran, dan yang ketiga itu pembelajaran bahasa. Nah, ketiga aspek tersebut itu saling berkaitan satu sama lain, di mana nantinya akan diajarkan bahasa yang baik, kemudian setelah diajarkan itu akan diterapkan, lalu di situ akan didapatkan oleh peserta didik. Dalam tiga fokus kajian yang diperoleh oleh psikolinguistik, di sini ketiga aspek tersebut itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, untuk kemampuan psikolinguistik ini, terdiri dari tiga komponen. Yang pertama itu kemampuan fonologi, yang kedua semantik, dan yang ketiga adalah kalimat. Nah, dan ketiga komponen ini akan diperoleh oleh anak secara serentak atau secara bersama-sama. Nah, jadi ketika kita mengajarkan suatu bahasa oleh anak, di mana bahasa itu dengan baik dan benar, maka nantinya itu akan diperoleh dalam pengajarannya itu tentang pemerolehan bahasa, bagaimana tutur katanya, serta ucapannya itu seperti apa. Jadi untuk materi psikolinguistik ini sangat penting untuk diterapkan oleh guru kepada peserta didik, karena psikolinguistik ini dapat membentuk sebuah bahasa atau etika atau sopan santun yang akan didapatkan oleh peserta didik. Kemudian di sini adalah pemerolehan bahasa, yaitu language acquisition, yaitu adalah proses yang berlaku di dalam otak seseorang ketika memperoleh bahasa dari ibunya. Nah, jadi respon otak dan kemudian akan dikeluarkan oleh mulut peserta didik atau seseorang tersebut. Pembelajaran ini menyangkut proses-proses yang berlaku pada seseorang yang sedang mempelajari bahasa baru setelah ia memperoleh bahasa dari ibunya. Jadi setelah dia memperoleh bahasa dari ibunya, satu atau dua kata, kemudian otak dia merespon dan kemudian akan dilontarkan. Dengan kata lain, pemerolehan bahasa melibatkan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa melibatkan bahasa yang kedua. Nah, jadi pemerolehan bahasa merupakan aspek yang pertama yang dia dapat dari otak, yang dia respon dari otak, kemudian dilontarkan oleh mulut, sedangkan pembelajaran bahasa merupakan aspek yang kedua. Jadi dari yang kecil
terlebih dahulu, kemudian menuju ke yang lebih besar. Dari ruang lingkup yang kecil kemudian ruang lingkup yang besar, nantinya akan dikembangkan oleh anak tersebut, karena anak tersebut sudah diajarkan atau diterapkan sebuah pembelajaran bahasa. Nah, perlunya di sini guru menguasai psikolinguistik serta language acquisition itu di sini supaya guru itu mampu menerapkan tata bahasa atau pembelajaran bahasa dengan baik dan benar, sehingga anak tersebut itu dapat tertanamkan sebuah bahasa atau etika ketika dia berbicara dengan sopan, baik dan benar. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.